Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri kebaikan Allah ini, kita bawa kembali kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk menyatakan kualitas diri kami secara intelektual dan spiritual, yang semuanya kami karyakan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sebelum jauh kami melangkah menyusuri kehidupan hari ini Tuhan, kami datang memohon kepadamu untuk kiranya Engkau kembali memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Lewat apa yang kami baca dan beritakan serta renungkan dalam pemberitaan firman di pagi hari ini, agar lewat campur tangan Allah yang melayakkan kami untuk menerima firman-Mu, kami semakin dimampukan untuk mengkaryakan diri kami seperti yang Engkau inginkan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami telah sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab 2 Yohanes 1 ayatnya yang pertama hingga ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dalam Sabda Bina Umat dituliskan demikian, yaitu Kyria. Saudaraku, Kyria dalam bahasa Yunani berarti perempuan mulia. Ya. Dari arti kata Kyria ini kita sudah bisa mencoba untuk membawa pengertian kita tentang sosok seorang perempuan, entah dia istri atau anak, yang pastinya bahwa sosok perempuan dikategorikan sebagai ciptaan yang mulia, yang diambil dari bahasa Kyria yang tertulis di tema khotbah kita itu tadi, mau mengatakan bahwa sosok perempuan itu sangat berharga di mata Tuhan. Mungkin ini alasan kemudian firman Allah juga mengangkat derajat perempuan dalam kesetaraannya dengan laki-laki. Kalau di bumi pertiwi Indonesia tercinta kita ini, kita kenal dengan istilah emansipasi wanita. Ya. Jadi renungan pagi ini saudaraku sangat baik sekali untuk kita pahami secara iman, supaya kita mulai memahami kehadiran kaum perempuan tidak dalam pandangan sebelah mata, atau dengan kata lain, bukan untuk direndahkan, bukan untuk diremehkan, bukan untuk diabaikan, dan bukan untuk diperlakukan tidak manusiawi. Karena dari kata Kyria saja di sana kita sudah katakan tadi di awal khotbah, artinya adalah perempuan mulia. Sesuatu yang mulia, saya sangat yakin Bapak Ibu tahu apa artinya. Yaitu sesuatu yang mulia adalah
sesuatu yang sangat berharga, sangat disayangi, sangat dikasihi, begitu dimiliki dengan sepenuhnya atau dengan segenap hati, ya. Nah, tentu ketika kata kiria ini dilekatkan kepada sosok perempuan mulia, ini kemudian tidak diberikan arti begitu saja secara iman tentunya, tapi punya alasan kenapa kemudian dikatakan perempuan itu adalah sosok yang mulia, ya. Karena kita mau jujur atau tidak, yang pasti manusia semua datang dari rahim perempuan. Buah kandungan perempuan akan melahirkan manusia dari generasi ke generasi. Artinya manusia itu ada lewat seorang perempuan. Ini kalau kita berbicara secara jasmania, lahiria, tidak bisa dipungkiri. Itu kenyataannya. Walaupun kemudian Tuhan yang menentukan perempuan mana yang bisa melahirkan dan mana yang tidak. Tetapi bukan berarti, saudaraku, ketika ada sosok perempuan tidak melahirkan seorang anak lalu kita katakan dia tidak mulia. Tidak. Karena pada hakikatnya sudah dikatakan dia mau melahirkan atau tidak, dia adalah perempuan mulia. Itu yang dimaksud dari kata kiria yang ditulis di dalam tema khotbah kita. Jangan diplesetin, saudaraku. Berdasarkan keadaannya, kenyataannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak sedikit kemudian, ya, di suatu daerah atau di suatu negara atau di suatu tempat atau di dalam sebuah keluarga, ya, mencoba untuk mengklasifikasikan mana perempuan yang menurut mereka berharga dan mana yang tidak. Kalau kita lihat dari kata kiria, tidak ada alasan untuk membedakan mana yang berharga atau tidak kepada sosok perempuan. Artinya sepanjang dia perempuan, dia mulia. Ini yang dipakai oleh Alkitab dengan kata sepadan. Artinya tidak ada perbedaan hanya karena A, B, dan C. Semua mereka berharga. Kalau kita pakai bahasa Alkitab dalam kitab Kejadian tentang penciptaan, perempuan itu disebut sebagai penolong. Dia diciptakan oleh Allah mendampingi laki-laki sebagai penolong. Artinya kalau kita mau bahasakan secara hurfiah, bahkan kita bisa juga bahasakan secara iman, laki-laki itu bukan sosok yang kuat-kuat banget, supaya laki-laki tidak merasa sombong dengan keberadaannya sebagai laki-laki. Karena ketika perempuan diletakkan atau dihadirkan di sampingnya, itu menjadi satu kekuatan bagi seorang laki-laki. Karena memang dari awal perempuan itu disebut oleh Allah penolong. Aku akan menjadikan engkau penolong. Itu. Ya. Ada orang bijak yang berkata kesuksesan seorang laki-laki itu karena ada seorang perempuan di belakangnya, di sampingnya, atau yang selalu mendukungnya. Jadi ini baik sekali, saudaraku, ya, supaya kita mulai pahami, khususnya kita para lelaki, kaum pria, untuk tidak melihat
sosok perempuan itu dengan sebelah mata, ya. Kita pakai istilah sebelah mata, bisa diartikan merendahkan, mengecilkan, menganggap enteng. Kita tidak punya kewenangan untuk itu, ya. Dan ini yang mau disampaikan oleh penulis kitab Yohanes ini. Kita lihat ayat pertama, dikatakan begini: dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, ya. Jadi seorang ibu, ya, saya mau ajak untuk semua para ibu, bahwa para ibu ini adalah orang-orang yang terpilih. Oleh karena dia mampu melahirkan dan memberikan sesuatu yang baik kepada anak-anaknya, maka komunitas itu akan mengalami kasih karunia. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk direnungkan, karena tidak sedikit juga kemudian para ibu mengklaim diri sebagai sosok yang tidak berharga, sosok yang lemah, ya. Artinya kita sendiri yang mematikan daya yang ada dalam diri kita. Lihatlah dirimu, hai para ibu, engkau begitu berharga di mata Tuhan. Engkau begitu berarti, peranmu sangat menentukan masa depan keluargamu. Loyalitas dan dedikasimu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika engkau mengarahkan anak-anakmu dalam pendekatan spiritual dan intelektual, maka anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang penuh kasih karunia. Tapi ketika para ibu melepaskan tanggung jawabnya, hanya memikirkan dirinya sendiri, bagaimana dia memuaskan hasratnya, hanya mau duduk bergosip, hanya mau melancong ke sana kemari tanpa memperhatikan keluarganya, maka kebahagiaan seorang ibu itu akan hilang dari dirinya. Jadi bersyukur ketika para ibu, ya, ditempatkan oleh Allah sebagai perempuan yang mulia. Jangan kemudian kita yang merusaknya, ya. Saya tidak tahu kenapa kemudian tema khotbah kita ini berbicara tentang sosok perempuan mulia yang mengangkat derajat seorang ibu. Tapi yang saya bisa katakan, saudaraku, dalam renungan pagi hari ini, bahwa dengan memahami situasi kehidupan sekarang yang penuh dengan tantangan dan sangat menggelisahkan, ya, di sini dibutuhkan peran seorang ibu untuk selalu menjadi sarana spirit bagi suami, tentu ketika dia menjadi istri, menjadi sarana spirit bagi anak-anak yang menghadapi sekolah secara online, ya. Tapi kalau kemudian ibu tersebut dalam sebuah rumah tangga sudah dengan kegelisahannya, kegundahannya, keresahannya, ketakutannya, maka seisi rumah tangga itu akan menjadi labil. Kalau saya boleh bilang, sangat relevan sekali bacaan Alkitab kita ini dengan konteks corona sekarang ini. Diminta kepada para ibu, entah dia sebagai istri atau ibu dari anak-anak, untuk menjadi sarana support bagi keluarga. Luar biasa loh, kalau kemudian Tuhan pilih kita untuk menjadi sarana penyemangat bagi yang lain. Bisa dibayangkan tidak, oleh karena para ibu lalu kemudian suami dan anak-anak, bahkan seluruh anggota keluarga dikasihi oleh Allah. Ini bacaan Alkitab kita ayat 1a dikatakan, oleh karena para ibu, anak-anak dikasihi.
Jadi bangun semangat ini, para ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Ya. Jangan kemudian para ibu sendiri yang tidak menghargai keputusan Allah untuk menjadikan para ibu ini sebagai sosok yang mulia. Jadi firman Tuhan di pagi hari ini, saudaraku, benar-benar mau memperlengkapi sukacita segenap manusia, khususnya para suami, para ayah, bahwa dengan adanya sosok istri atau ibu dalam keluarga, kebahagiaan menanti kita, sukacita menanti kita. Dan oleh karena pengabdian para ibu ini, kita mengalami kasih karunia Allah. Itu yang dimaksud dari arti kata kiria di tema khotbah kita, yang diambil dari bahasa Yunani. Sekali lagi yang artinya perempuan mulia. Semangat para ibu, hadirmu menentukan masa depan rumah tanggamu. Hadirmu menentukan masa depan bangsamu. Dan hadirmu juga menentukan masa depan gerejamu. Dan oleh karena kualitas dirimu, orang-orang yang ada di sekitarmu diberkati Tuhan atau dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, khususnya para ibu yang sungguh sangat dikasihi oleh Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di dalam memahami kehadiran kami sebagai manusia, ciptaan Allah, khususnya sebagai perempuan yang kerap kali kami sebagai kaum perempuan melihat diri kami sendiri juga lemah, terbatas, sehingga kami merasa tidak penting untuk fight, merasa tidak penting untuk ada dalam pemberdayaan potensi semaksimal yang Tuhan inginkan. Hari ini Tuhan, lewat firman Allah, kami kembali semangati bahwa sosok perempuan itu sangat mulia di hadapan Allah, sehingga tidak ada alasan baginya untuk tidak berkarya, baik untuk rumah tangganya, bahkan untuk konteks yang lebih luas di dalam bangsa, negara, masyarakat, atau dimanapun berada. Bahkan bisa dikatakan peran kaum perempuan sangat menentukan kesuksesan sebuah komunitas, karena kaum perempuan yang selalu menghadirkan dirinya, yang memiliki kepekaan nurani dan kepekaan iman, maka itu akan lebih memaksimalkan karya bakti orang-orang yang ada di sekitarnya untuk benar-benar setia mempermuliakan nama Tuhan di tengah situasi ancaman seperti apapun. Khususnya di masa-masa COVID-19 ini, Tuhan berkati para kaum perempuan agar selalu menjadi sarana spirit semangat bagi para suami, bagi anak-anak, untuk tetap eksis dalam eksistensinya sebagai manusia ciptaan Allah yang termulia. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.